Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kekuatan Yuan di daerah itu menjadi sedikit keras setelah dua komandan iblis besar lainnya muncul. Tiga aura agung mulai menyebar, menyebabkan banyak orang merasa seolah-olah tubuh mereka menjadi sedikit lebih berat. Tiga ahli panggung utama samsara. Ucap penonton. Banyak pasang mata memandangi tiga ahli kuat yang berdiri dengan bangga di langit, sebelum rasa takut melintas di mata mereka. Mereka benar-benar penguasa teratas wilayah perang buas. Tiga ahli panggung samsara, gumam Lindong. Mata Lindong dikumpulkan ketiga aura tersebut, yang tampaknya telah menutupi seluruh langit. Ekspresinya sedikit suram. Meskipun jajaran Yimo di Flame Divine Hall bahkan lebih mengerikan, tapi itu masih ada King Zi, Mo Luo, dan lainnya yang hadir. Namun, jika konflik pecah sekarang, yang bisa mereka lakukan adalah menghadapi orang-orang ini sendiri. Lindong pernah menyegel Jenderal Yimo, yang memiliki kekuatan setara dengan ahli panggung samsara. Namun, ini juga dengan bantuan kelompok Tang Xinlian, dan dengan demikian tidak menunjukkan kalau ia memiliki kemampuan untuk bertarung dengan ahli tingkat ini. Lindong saat ini masih harus sangat berhati-hati dan waspada ketika menghadapi keberadaan seperti itu. Namun, jika dibandingkan dengan perasaan tak berdaya yang dia alami ketika menghadapi tiga kepala raksasa gerbang Yuan saat itu, dia tidak diragukan lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik sekarang. Ini karena Lindong yang sekarang juga memiliki beberapa keterampilan yang akan memaksa ahli panggung samsara untuk menganggapnya serius. Kalian semua cepat sekali ke sini, ucap Komandan Iblis Naga Langit sambil mengerutkan keningnya, saat dia melirik ke Komandan Iblis Kera Emas dan Komandan Iblis Condor Hantu. Hehehe, ini adalah acara akbar yang hanya terjadi setiap 3 tahun sekali. Jika kami datang terlambat, Blood Dragon Hall kamu mungkin akan mengambil semua manfaat lagi. Jawab Komandan Iblis Kera Emas sambil tersenyum. Tubuhnya tampak cukup kokoh, dan dia mengenakan baju besi emas yang cemerlang. Banyak garis emas aneh menutupi baju zirah itu, dan riak kuat yang samar-samar tampak memancar darinya. Namun, sepertinya kita harus menyaksikan acara menarik saat kami tiba. Heavy Dragon sungguh tidak terduga, bahwa kamu benar-benar dipaksa oleh Deep Lightning Mountain ke kondisi yang menyedihkan seperti ini, ucap The Ghost Condor Demon Commander sambil melihat ke gunung di mana kelompok dari Deep Lightning Mountain berada. Matanya berhenti pada mayat Sky Devouring di samping Lindong, sebelum dia tertawa dengan cara yang aneh. Aku ingat, bahwa Deep Lightning Mountain dulunya adalah faksi bawahanmu kan, kenapa mereka sebenarnya mengabaikanmu sekarang, ucap Komandan Iblis Condor. The Heaven Dragon Demon Commander memiliki wajah gelap, sementara niat membunuh melonjak di matanya. Lindong juga mengerutkan keningnya. Komandan Iblis Condor Hantu ini jelas akan senang jika terjadi perkelahian habis-habisan antara Komandan Iblis Naga Langit dan mereka. Dengan cara itu akan berakhir melelahkan beberapa kekuatan pertarungan Blood Dragon Hall. Komandan Ghost Condor, kamu harus berhenti mengejek. Bocah itu bukan individu yang sederhana. Kemungkinan bahkan kamu sendiri tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dalam pertarungan melawannya. Komandan Iblis Naga Langit tertawa dan menjawabnya. Apakah benar begitu? Balas Komandan Ghost Condor. The Ghost Condor Demon Commander tertawa. Dia melirik Lindong dengan setengah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya dendam dengan mereka. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi aku untuk mencobanya. Heavy Dragon, provokasi kamu itu tidak berguna, hahaha, ucap Komandan Ghost Condor. Dia jelas bukan orang bodoh. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi sensasi yang tidak biasa dari Sky Devouring Corps yang berdiri di samping Lindong. Secara alami, dia tidak akan membiarkan dirinya terikat dengan masalah yang merepotkan. Jika tidak, dia akhirnya akan dimanipulasi oleh Komandan Iblis Naga Langit. The Sky Dragon Demon Commander terkekeh. Dia secara alami tidak berharap, bahwa Komandan Iblis Condor Hantu akan cukup bodoh untuk menyerang. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan adalah menatap Lindong dengan mata dingin yang gelap sebelum dia berkata. Aku akan membiarkan kalian semua bertahan sedikit lebih lama. Setelah treasury item Divine ditutup, aku akan meminta kamu semua untuk membayar harga atas tindakan kamu. Ucap Komandan Naga. Mata Little Flame menjadi lebih brutal setelah mendengar ini. Di sisi lain, berdiri di sampingnya, ekspresi Lindong tidak berubah.
Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Jika Komandan Naga Langit Iblis tertarik, Gunung Petir Jauhku akan bertarung denganmu sampai akhir, jawab Lindong. Lindong terus menampilkan ketenangan tanpa ekspresi yang menyebabkan orang menjadi marah. Setelah menyaksikan ini, Komandan Iblis Naga Langit tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam, saat ia dengan keras menekan kemarahan yang bergolak di dalam hatinya. Diam-diam dia bersumpah, jika bukan karena dia sedikit waspada terhadap Sky Devouring Course yang berdiri di samping Lindong, dia pasti akan menyerangnya dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah kejutan melintas di mata Ghost Condor Demon Commander dan mata Golden Ape Demon Commander. Lindong memang luar biasa. Bahkan Komandan Iblis Langit Naga yang biasanya sombong, telah dipaksa menemui jalan buntu, di mana tidak ada serangan atau penarikan adalah pilihan yang baik. Namun, apakah dia benar-benar siap untuk menerima kemarahan Komandan Iblis Naga Langit setelah treasury item Divine kuno ditutup? Melihat pada saat itu, sepertinya treasury item Divine kuno akan segera dibuka, ucap Komandan Iblis Kera Emas sambil melirik bagian terdalam dari Divine item Mountain Rank dan berkata, "Ya, mari kita tunggu. Aku ingin tahu, apakah objek ilahi yang diberi peringkat pada peringkat objek ilahi kuno akan muncul kali ini," ucap Ghost Condor lalu menjilat bibirnya. Ada banyak keserakahan di matanya. Pada tingkat seperti mereka, harta jiwa hampir tidak bisa membangkitkan minat mereka. Hanya benda-benda suci yang tertinggal dari zaman kuno saja yang bisa membangkitkan minat dan keserakahan mereka. Komandan Iblis Kera Emas mengangguk. Ekspresi bersemangat dan panas melintas di matanya. 3 faksi besar yang paling mencolok secara bertahap muncul di langit. Mereka dengan angkuh menduduki tempat itu dengan pemandangan terbaik. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tubuh Lindong rileks setelah dia melihat pertarungan yang tegang, segera menghilang. "Kakak, tampaknya kita benar-benar menjadi musuh dengan Komandan Iblis Naga Langit." Api kecil melirik ke arah tempat aula darah naga itu berada dan berkata. Lindong mengangguk. Dia dengan lembut membalas. "Akan sangat kacau ketika perbendaharaan dibuka. Instruksikan semua orang untuk berhati-hati. Kami akan menangani masalah-masalah berikutnya ketika saatnya tiba. Meskipun ahli panggung samsara kuat, kami berdua tidak lemah juga. Jika dia ingin berkelahi, kami akan menemaninya," ucap Lindong. Dengan kekuatan bertarung Lindong saat ini, dia tidak takut pada siapapun di tahap kematian mendalam. Meskipun tidak mungkin baginya untuk mengalahkan ahli panggung samsara, pihak lain pasti akan sakit kepala jika dia menjadi kejam, dan bertarung dengan semua kekuatannya. Jika dia berani menyerang, aku akan memastikannya, bahwa dia menderita kerusakan yang serius, bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Ucap Flame kecil sambil mengangguk dengan keras. Wajahnya yang kasar mengungkapkan niat membunuh. Berdiri di belakangnya, Chen Tong dan yang lainnya hanya bisa tertawa dengan pahit dan tidak berdaya. Dengan 2 individu ganas ini yang bertanggung jawab, mereka menyadari bahwa mereka tidak punya waktu untuk bersantai. Dengan akhir pertarungan antara Deep Lightning Mountain dan Blood Dragon Hall, atmosfer di Divine Item Mountain Rank tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Segera setelah itu, berbagai suara sekali lagi dipancarkan sebelum menyebar jauh ke kejauhan. Selama periode waktu berikutnya, semakin banyak individu dan faksi kuat mulai berkerumun. 4 komandan iblis lainnya juga memimpin kontingen besar dan muncul. Namun, aura mereka jelas lebih rendah jika dibandingkan dengan 3 komandan iblis besar. Mereka semua mempertahankan rasa hormat dan ketakutan pada tingkat tertentu. Setelah semua, tidak semua orang memiliki nyali selain Lindong dan Little Flame, dan orang lain tidak berani menantang ahli super tahap samsara. Lindong duduk di puncak gunung. Matanya melirik orang-orang di seluruh gunung. Kedua matanya menyipit saat dia menatap bagian terdalam dari pegunungan. Setelah ia tiba di tempat ini, Lindong bisa mendeteksi bahwa aktivitas batu leluhur di tubuhnya telah menjadi lebih intens. Yan, istana ilahi misterius itu hanya bisa memperbaiki objek ilahi sendiri, tetapi mengapa ada benda ilahi yang peringkatnya di peringkat objek ilahi kuno di dalamnya? Lindong tiba-tiba bertanya dalam hatinya sambil menunggu. Dia ingat, bahwa ketika treasury item Divine kuno dibuka pada waktu sebelumnya, objek ilahi kuno peringkat 30 muncul. Banyak pemilik benda-benda suci kuno ini mati selama Perang Dunia saat itu. Tanpa pemilik, benda-benda suci itu akhirnya disimpan oleh istana ilahi yang misterius, walau bagaimanapun juga, dengan tetap berada di dalam, benda-benda suci ini akan dapat menerima perlindungan dan penguatan terbaiknya. Jawab Yan dengan suara samar. Istana ilahi misterius juga memiliki kesadaran juga, bahkan tahu bagaimana mengumpulkan benda-benda ilahi yang tidak memiliki pemilik, ucap Lindong yang sedikit terkejut. Istana ilahi yang misterius juga diciptakan secara pribadi oleh pemilik aku, itu secara alami bukanlah objek biasa.
Apa yang kamu sangat terkejut tentang fakta bahwasanya ia memiliki kesadaran, ucap Yan dan berhenti, lalu melanjutkannya. Namun, kecerdasannya belum mencapai tingkat seperti aku, tambah Yan. Kamu dianggap sebagai iblis tua juga, ucap Lindong sambil mengerutkan bibirnya. Akan sangat sakit kepala jika semua benda suci memiliki kecerdasan seperti Yan, pikir Lindong. Katakan padaku, berapa untuk peluangku mendapatkan istana ilahi yang misterius, ucap Lindong sambil membelai dagunya. Istana ilahi misterius ini berada di peringkat ke-10 pada peringkat objek ilahi kuno, dan itu tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Kalau tidak mungkin untuk tetap di sini setelah bertahun-tahun. Hahaha, bahkan individu panggung samsara saja akan mengalami kesulitan untuk menundukkan istana ilahi misterius, ucap Yan. Kamu punya cara kan? Tanya Lindong sambil berkedip dan tertawa. Kamu adalah objek ilahi yang berada di peringkat kedua pada peringkat objek ilahi, tambahnya. Tenang saja, aku akan membantumu ketika saatnya tiba, jawab Yan. Suara malas Yan membuat Lindong menghela napas lega. Jika orang ini memilih untuk tidak melakukan apapun, Lindong benar-benar akan merasakan sakit kepala yang besar. Itu benar, kamu berada di peringkat kedua di Ancient Divine Object Ranking, lalu, siapa yang peringkat pertama? Lindong tiba-tiba teringat pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyuarakannya. Dia merasa Yan menjadi diam setelah pertanyaannya diajukan. Lama kemudian dia menjawab, kamu secara alami akan datang untuk mempelajarinya di masa depan, jawab Yan. Jawaban tidak jelas ini mengejutkan Lindong. Yang bisa dia lakukan adalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merasa ingin tahu tentang hal itu di dalam hatinya. Dari sudut pandang tertentu, batu leluhur tampaknya tidak memiliki kekuatan tempur yang terlalu menakutkan. Sebaliknya, itu seperti item pendukung. Contohnya adalah bagaimana Yan bisa mengatur apa yang disebut penjara ilahi tanpa akhir, yang memungkinkan Lindong untuk meredam energi mentalnya. Tentu saja, orang harus mengakui bahwa barang dukungan ini relatif menakutkan. Bagaimanapun juga, terlepas dari seberapa kuat objek ilahi itu, tubuh seseorang pada akhirnya adalah hal yang paling dapat diandalkan, pikir Lindong. Lindong berhenti berbicara dengannya setelah Yan terdiam. Matanya menyipit ketika dia melihat bagian terdalam dari gunung. Kemudian, kedua matanya mengeras dengan tiba-tiba. Dia bisa merasakan bahwa tanah itu sendiri sedikit bergetar. Semua orang, hati-hati. Lindong segera berteriak dengan suara yang dalam setelah mendeteksi perubahan kecil ini. Tentara devouring harimau di sekitarnya juga menegangkan tubuh mereka pada saat ini. Little Flame juga berdiri. Wajahnya muram saat dia memandang gunung. Ush! Seruan liar tiba-tiba terdengar di seluruh area segera setelah gempa. Setelah itu, semua orang melihat cahaya emas menembak ke arah langit dari jauh di dalam pegunungan. Bergemuruh, tanah itu bergetar hebat. Lindong melihat bahwa dua gunung yang jauh tampaknya telah bergerak secara bersamaan. Sementara itu, cahaya keemasan meletus dari tempat di mana mereka telah bergeser. Cahaya keemasan saling bersilangan. Tak terhitung jumlah orang yang tiba-tiba berdiri. Mata mereka tertuju pada cahaya keemasan. Akhirnya, mereka melihat aula yang sangat kuno perlahan-lahan merobek tanah dengan cara lambat dan mengejutkan, sebelum berdiri dengan bangga di tanah ini. Treasury item divine akhirnya muncul. Gumam Lindong. Bergemuruh. Seluruh ruang item ilahi yang bergetar hebat pada saat ini, ketika cahaya keemasan memancar keluar dari dalam jangkauan gunung. Sebuah istana kuno perlahan-lahan muncul di depan sepasang mata serakah dan bersemangat yang luar biasa, di tempat di mana ada cahaya keemasan terpadat. Treasury item ilahi. Apakah itu objek ilahi? Istana ilahi yang misterius, gumam Lindong. Lindong memandang istana kuno dalam cahaya keemasan. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia bisa merasakan riak yang sangat kuno dari istana kuno. Riak itu begitu kuno, sehingga tampak seolah-olah berasal dari zaman kuno. Cahaya keemasan terang mengalir di luar istana kuno seperti cairan, cahaya emas tampak lemah, tapi Lindong bisa merasakan perasaan yang tidak bisa dihancurkan darinya. Treasury item divine akhirnya muncul, ucap penonton. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gunung bergegas ke udara seperti belalang. Mata mereka terasa panas ketika mereka menatap istana kuno, sementara berbagai suara bising dari sekitar telah mencapai puncaknya. Lindong mengamati sekelilingnya, dan menemukan bahwa berbagai kelompok sudah mulai gelisah. Bahkan Blood Dragon Hall, Golden Ape Mountain, dan Ghost Condor Stream mulai bergerak. Itu sudah jelas, bahkan 3 komandan iblis besar tidak dapat tetap tenang dalam menghadapi treasury item ilahi. Kakak, tidak ada yang bisa memasuki treasury item ilahi. Namun, beberapa objek ilahi akan terbang keluar setiap kali dibuka.
Jika kita menemukan sesuatu yang baik, kita dapat menggunakan energi tablet Divine kuno untuk merebutnya, ucap Flame kecil menjelaskan dari samping. Namun, karena benda-benda suci ini hanya dapat direbut menggunakan tablet Divine kuno, kita harus berhati-hati setelah kita berhasil mendapatkannya, ucap api kecil. Mata Lindong berkedip sedikit. Segera setelah itu, dia dengan cepat mengangguk. Saat ini ada banyak orang yang mengamati benda-benda ilahi. Namun, hanya ada 13 tablet Divine kuno. Orang-orang pasti akan iri setelah objek ilahi telah habis dari perbendaharaan. Tidak ada yang mencoba dengan paksa membuka treasury item ilahi ini, tanya Lindong. Lindong menatap para ahli dengan mata merah yang menutupi pegunungan sebelum tiba-tiba bertanya. Meskipun dia sadar bahwa istana ilahi misterius cukup kuat, kekuatan gabungan dari banyak ahli yang hadir kemungkinan juga agak menakutkan. Mereka sudah mencoba sebelumnya. Selama periode waktu ketika treasury item Divine muncul, pernah ada beberapa faksi yang bekerja sama dan mencoba untuk membuka treasury item Divine. Namun, tidak hanya mereka gagal, mayoritas dari mereka akhirnya terbunuh. Selain beberapa individu yang sangat kuat, semua orang mati. Chen Tong melanjutkan dari belakang mereka. Oleh karena itu, sekarang pada dasarnya tidak ada orang yang berani membuka treasury item ilahi ini, termasuk 3 komandan iblis besar, tambah Chen Tong. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Lindong ketika dia mendengar ini. Meskipun dia sudah menyadari bahwa istana ilahi misterius ini pasti kuat, dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi sangat tidak normal. Ini menyebabkan hatinya menjadi lebih bersemangat. Objek ilahi seperti itu benar-benar tidak bisa mendarat di tangan komandan iblis naga langit. Cahaya keemasan jauh di dalam pegunungan telah mencapai puncaknya, sementara Lindong dan yang lainnya sedang berbicara. Istana kuno juga sepenuhnya menstabilkan keberadaannya di tanah ini. Aura kunonya tampaknya berasal dari zaman kuno, membuat hati seseorang merasa takut dan hormat. Guncangan tanah sudah berangsur-angsur menjadi tenang, sementara istana kuno diam-diam berdiri, menyebabkan pegunungan Divine Item Mountain menjadi sunyi. Namun, suara nafas berat mengekspos arus bawah yang menakutkan, yang tersembunyi dalam keheningan ini. Mata hitam Lindong menatap istana kuno, tatapannya tiba-tiba menyusut beberapa saat kemudian ketika dia melihat cahaya keemasan di sekitarnya tiba-tiba mekar. Seolah-olah matahari keemasan telah bangkit dari dalam pegunungan. Wush! Sebuah sungai cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari istana kuno. Setelah itu, bengkok dan memutar, muncul seperti lingkaran emas di atas istana kuno. Cahaya keemasan mengalir dengan cepat. Pada saat berikutnya, gugusan cahaya berwarna yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lingkaran cahaya, sementara gelombang riak yang kuat meletus dari dalam. Benda-benda ilahi telah muncul, ucap para penonton. Seluruh barisan gunung dengan cepat menjadi berisik saat kelompok cahaya itu muncul. Mata yang tak terhitung jumlahnya memerah, dan beberapa bahkan menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi binatang buas. Hum, lingkaran cahaya keemasan berputar dengan kecepatan tinggi, sementara kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalam lingkaran tersebut. Saat lingkaran itu berputar, orang bisa melihat sinar cahaya yang tiba-tiba muncul darinya satu demi satu. Bang! Seluruh istana item ilahi gunung jatuh ke dalam kegemparan total, saat banyak sinar cahaya keluar dari lingkaran cahaya emas. Mereka yang telah menekan diri mereka pada saat sebelumnya, juga kehilangan kendali pada saat ini karena sosok yang mirip dengan mereka sepertinya menutupi matahari itu sendiri. Buk-buk, secara samar-samar mungkin untuk melihat benda-benda dari berbagai bentuk di dalam berkas cahaya. Setiap seberkas cahaya akan dengan cepat dikubur oleh orang-orang sebelum dapat menempuh jarak 3000 kaki. Perkelahian gila dengan cepat meletus. Yuan Power tergagap saat kekuatan meluap ke segala arah. Tangisan yang menyedihkan juga terdengar di dalam pegunungan saat ini. Mencoba merebut harta dari bawah begitu banyak mata yang menonton, jelas bukanlah tugas yang mudah. Mata Lindong dingin ketika dia menyaksikan pertengkaran gila di depannya. Dia tidak punya niat untuk campur tangan. Benda-benda yang telah melarikan diri dari lingkaran emas bahkan tidak dianggap sebagai benda ilahi. Namun, bahkan yang terburuk dari mereka adalah sebanding dengan Heaven Soul Treasure biasa. Ini masih dianggap harta bagi banyak orang. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika pertikaian berdarah seperti itu meletus. Harta karun sejati masih ada di dalam, pikir Lindong. Mata Lindong menatap tajam pada lingkaran cahaya emas besar yang berputar di atas istana kuno. Kelompok cahaya yang sangat menyilaukan terkadang-kadang akan terlihat. Namun, sepertinya mereka tidak dapat membebaskan diri dari pengekangan lingkaran cahaya emas itu. Dengan demikian, mereka hanya bisa zigzag di dalamnya. Kekacauan yang menyelimuti Divine Item Mountain Range berlanjut.
Selain itu tumbuh semakin kacau ketika semakin banyak sinar cahaya ditembakkan, sementara aroma berdarah tebal menutupi seluruh pegunungan secara tidak sadar. Lindong dan kelompok dari Deep Lightning Mountain diam-diam berdiri di gunung dalam menghadapi kekacauan ini. Demikian juga faksi Komandan Iblis lainnya, dan beberapa faksi yang lebih berperingkat dalam daerah perang buas juga tetap tenang. Mata kelompok-kelompok ini berpengalaman dan tajam. Karena itu, Thrashers jiwa biasa tidak dapat menarik perhatian mereka. Penantian ini berlanjut selama lebih dari selusin menit ketika sesosok tiba-tiba muncul dari salah satu gunung di dekatnya. Orang ini relatif baik. Otot-otot di seluruh tubuhnya membuatnya mirip dengan menara logam, dan kekuatan ledakan akan meletus setiap kali otot-ototnya bergerak. Itu adalah Komandan Iblis, dia tidak lebih lemah dari Suzong. Api kecil melihat sosok itu dan berkomentar. Lindong mengangguk. Pandangannya tertuju pada Komandan Iblis. Pada saat ini, Lindong sedang melayang di udara. Dengan mengepalkan tangan raksasanya, tablet Divine kuno melintas dan muncul. Tangannya tersentak dan tablet Divine kuno berubah menjadi pita cahaya emas gelap yang dengan cepat menembak ke lingkaran cahaya emas seperti sambaran petir. Berdengung, pita cahaya keemasan tiba-tiba mengencang setelah menembak ke lingkaran cahaya keemasan. Semua orang bisa dengan jelas mendeteksi muatan energi yang sangat ganas, dan tak terkendali yang keluar dari lingkaran cahaya emas melalui pita cahaya. Selanjutnya, itu dengan kejam mengecam Komandan Iblis. Pitbull Demon Commander mengeluarkan dengusan dingin setelah melihat ini. Cahaya abu-abu gelap pekat keluar dari tubuhnya, saat tubuhnya yang sudah besar membengkak hampir 2 kali ukuran aslinya. Segera, dia meraih dengan tangannya. Dengan sedikit sentakan, pita cahaya keemasan itu tampak berputar-putar ketika kembali. Ketika pita cahaya keluar dari lingkaran cahaya keemasan, itu sudah terjalin di sekitar kapak hitam raksasa. Banyak simbol kuno menutupi kapak raksasa, dan riak kuat menyebar darinya. Jatuh. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah kapak raksasa hitam yang memancarkan fluktuasi luar biasa, sementara keributan yang dipenuhi dengan keserakahan meletus. Mereka semua bisa merasakan perbedaan besar antara Thrashers jiwa dalam sinar cahaya yang telah ditembakkan, dan kapak raksasa hitam ini. Komandan Iblis bersukacita setelah melihat ini. Tubuhnya melesat maju dan meraih kapak raksasa hitam. Segera setelah itu, Yuan Power yang tak terbatas melonjak. Kilatan tak menyenangkan melintas di matanya saat dia melihat orang-orang di sekitarnya yang mengamatinya dengan niat jahat. Bawahannya bergegas, membentuk garis pertahanan di sekelilingnya. Ini menghalangi orang-orang yang dipenuhi keserakahan. Lagi pula, mencoba merebut sesuatu dari Komandan Iblis bukanlah tugas yang mudah. Orang itu cukup beruntung. Dia sebenarnya telah berhasil mendapatkan objek ilahi. Api kecil menarik matanya dan berkata dengan sedikit terkejut. Lindong mengangguk. Energi liar dan kekerasan yang tidak biasa mengisi interior lingkaran cahaya emas. Meskipun sekelompok cahaya yang dibentuk oleh tablet Divine kuno bisa menembusnya, objek ilahi yang diperoleh akan sangat tergantung pada keberuntungan seseorang. Lagi pula, praktis tidak ada yang bisa memilih apa yang mereka inginkan dalam energi yang sengit dan tak terkendali yang memenuhi lingkaran cahaya. Semuanya tergantung pada keberuntungan. Setelah Komandan Iblis berhasil, Komandan Iblis lainnya tidak lagi bisa duduk diam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Komandan Iblis Kinsi dari 100 Beast Reach, yang pernah bertukar pukulan dengan Lindong, juga mencoba meraih objek ilahi. Namun, keberuntungannya jelas tidak sebagus Komandan Iblis. Pita cahaya menyebabkan kegemparan ketika menembak ke lingkaran cahaya keemasan. Namun, itu ternyata kosong ketika dia menariknya kembali. Ini menyebabkan wajahnya berubah menjadi sangat hijau dengan amarah. Lindong diam-diam tertawa melihat adegan ini. Segera setelah dia melirik ketiga Komandan Iblis besar lainnya. Mereka menatap tajam ke lingkaran cahaya emas yang berputar, sementara fluktuasi aneh berdesir di sekitar mereka. Itu sudah jelas, bahwa mereka menggunakan berbagai metode untuk memeriksa apakah ada harta yang layak dengan upaya mereka dari dalam lingkaran emas. Mata Lindong menyipit, dan dia juga mengalihkan pandangannya ke lingkaran cahaya keemasan. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan energi mental tiba-tiba melonjak keluar dengan cara tersembunyi. Akhirnya, itu dibebankan ke depan. Namun, energi mental hancur setelah berkontak langsung dengan lingkaran cahaya emas. Namun, ini tidak mengecewakan Lindong. Sebaliknya, Lindong tersenyum samar. Energi mental yang hancur melonjak ke arah lingkaran cahaya emas seperti segerombolan belalang. Pelatihan energi mental yang tangguh selama periode waktu ini, jelas memungkinkan kendali Lindong atas energi mentalnya telah tumbuh jauh melampaui level yang sebelumnya. Energi mental berusaha masuk dari setiap celah.
Meskipun mengalami banyak kegagalan, sepotong kecil energi mental akhirnya berhasil menerobos lingkaran cahaya emas. Selanjutnya, aktivitas di dalam dengan cepat diumpankan kembali ke pikiran Lindong. Mata Lindong melebar pada saat ini, karena beberapa minat akhirnya naik dari kedalaman matanya, dan tiba-tiba saja berambung. Sekian dan terima kasih banyak.